Tak ada yang menyangka, pria lusuh yang setiap hari dipandang hina ini ternyata adalah CEO sebuah perusahaan besar. Ia sengaja menyamar, hidup dalam kemiskinan, menerima hinaan dan perlakuan kejam, demi satu tujuan mulia, mencari ibu kandung yang telah lama menghilang. Dalam perjalanan hidupnya, ia harus memilih antara kekuasaan dan kekayaan atau cinta seorang ibu yang bahkan tak sempat ia peluk lama. Cerita ini penuh air mata, pengkhianatan, penyesalan, dan pengungkapan rahasia besar yang mengguncang banyak orang. Dari pria yang dianggap tak berguna, menjadi sosok yang menentukan hidup ribuan orang. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti sudut kota kecil bernama Daegu. Di sebuah perempatan lampu merah, terlihat seorang pria dengan pakaian lusuh, sepatu usang, dan tas kain pudar menggantung di bahunya. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya menyimpan ketenangan yang tak biasa. Namanya Arga. Setiap hari, Arga bekerja serabutan. Kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang membersihkan gudang toko, kadang hanya duduk menunggu orang yang butuh bantuan. Banyak yang memandangnya sebelah mata. Beberapa bahkan terang-terangan meremehkan. Masih muda kok hidupnya begini, bisik orang-orang. Arga hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa. Tak ada yang tahu, setiap sore Arga selalu berjalan ke sebuah panti jompo tua di pinggir kota. Ia berdiri cukup lama di depan gerbang, menatap papan nama yang catnya sudah mengelupas. Tangannya kerap mengepal, seolah menahan sesuatu di dadanya. Di saku bajunya, terselip selembar foto hitam putih seorang wanita. Foto itu sudah kusam, tapi selalu ia jaga seperti harta paling berharga. "Bu, Arga pulang lagi hari ini," gumamnya lirih. Namun, ia tak pernah masuk. Selalu berbalik sebelum melangkah. Malam harinya, di kamar kontrakan sempit berukuran 3x4 meter, Arga duduk di lantai, menatap foto itu sambil menghela napas panjang. Ingatannya melayang ke masa kecil yang penuh kabut dan tanda tanya. Satu hal yang pasti, ia hidup sendirian, tanpa pernah benar-benar tahu siapa ibu kandungnya. Keesokan harinya, Arga bekerja di sebuah toko bangunan milik Pak Doyun, seorang juragan yang terkenal galak. Sejak pagi, Arga sudah memanggul karung semen, sementara beberapa pegawai lain hanya mengawasi. "Cepat dikit, jangan lelet kayak orang gak punya masa depan," bentak Pak Doyun. Arga mengangguk hormat. Tak ada perlawanan, tak ada amarah. Yang membuat orang heran, Arga sangat rapi dalam bekerja, teliti mencatat barang, bahkan sering memberi saran soal stok dan pengiriman. Tapi setiap sarannya selalu ditertawakan. "Ngapain dengerin kuli?" kata salah satu pegawai sambil terkekeh. Tak ada yang tahu, Arga sebenarnya sangat memahami dunia bisnis. Sore hari, Arga kembali ke kontrakannya. Ia membuka tas kainnya dan mengeluarkan sebuah ponsel lama, retak di bagian layar. Ponsel itu jarang ia nyalakan. Namun kali ini, ada puluhan pesan tak terbaca. "Tuan Arga, rapat Dewan Direksi menunggu keputusan Anda. Perusahaan mengalami tekanan besar tanpa kehadiran Anda. Kami mohon Anda segera kembali." Arga menatap layar itu lama. Wajahnya berubah serius, jauh berbeda dari pria lusuh yang dilihat orang-orang siang tadi. Ia mematikan ponsel itu perlahan. "Belum sekarang," bisiknya. "Ada hal yang jauh lebih penting." Malam itu, Arga kembali membuka foto wanita tua dalam genggamannya. Di balik foto tersebut, tertulis dengan tinta yang hampir pudar, "Maafkan Ibu, suatu hari carilah aku." Air mata Arga menetes tanpa suara. Ia tidak mencari kekayaan. Ia tidak mengejar jabatan. Ia hanya ingin satu hal, menemukan perempuan yang telah melahirkannya. Dan menanyakan satu pertanyaan yang selama ini terkunci di hatinya. Kenapa aku ditinggalkan? Dan tanpa ia sadari, pencariannya akan mengguncang banyak orang. Malam itu juga, Arga memberanikan diri datang ke panti jompo bersama Buyung Muli. Langkahnya berat, tangannya gemetar. Sepanjang perjalanan, ribuan pertanyaan berputar di kepalanya.
Di sebuah kamar kecil dengan lampu temaram, terbaring seorang wanita tua. Tubuhnya kurus, napasnya lemah. Namun ketika melihat Arga, matanya perlahan terbuka. Wanita itu menatap lama, sangat lama. Arga, suaranya hampir tak terdengar. Tubuh Arga seakan membeku. "Ibu, kenal saya." Air mata mengalir di pipi wanita itu. "Aku ibumu, Sulastri." Dunia Arga seakan runtuh dan tersusun kembali dalam satu detik. Seluruh hidupnya yang penuh tanda tanya akhirnya menemukan satu titik terang, meski datang terlambat. Namun sebelum Arga sempat bertanya lebih jauh, Bu Yongmi menariknya keluar ruangan. "Maaf, kondisinya lemah. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu," ucapnya serius. Ia membuka map coklat itu. Di dalamnya terdapat surat lama rumah sakit, akta kelahiran, dan satu dokumen perusahaan besar dengan nama Arga sebagai pemilik saham utama. Arga terdiam. Bu Yongmi berbisik, "Ibumu bukan orang sembarangan, dan kamu juga bukan." Malam itu, Arga duduk sendiri di teras panti jompo. Untuk pertama kalinya ia tahu siapa ibunya, tapi juga menyadari bahwa masa lalu mereka menyimpan rahasia besar. Dan di kejauhan, seseorang diam-diam memperhatikan Arga. Konflik baru saja dimulai. Sejak pertemuan itu, Arga hampir setiap hari datang ke panti jompo. Ia duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Kadang sang ibu mengenalinya, kadang tatapannya kosong menembus dinding. "Maafkan ibu," itu kalimat yang paling sering terdengar. Setiap kata seperti pisau bagi Arga. Ia ingin marah, ingin bertanya kenapa ditinggalkan, tapi melihat tubuh renta itu, semua pertanyaan terasa kejam. Di sisi lain, ponsel Arga kembali bergetar tanpa henti. Kondisi perusahaan darurat, investor mulai menarik dana, dewan direksi menunggu Anda. Bu Yongmi akhirnya bicara jujur. "Ibumu dulu terpaksa meninggalkanmu demi menyelamatkanmu. Ada orang-orang berkuasa yang mengincar warisan perusahaan ayahmu." Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, potongan hidupnya mulai menyatu. Namun pilihan pahit ada di depannya. Kembali sebagai CEO dan menyelamatkan ribuan karyawan. Atau tetap menjadi Arga si pria lusuh, menemani ibunya di sisa hidupnya. Malam itu, hujan turun deras. Arga duduk sendirian di depan panti jompo. Untuk pertama kalinya, ia menangis keras, bukan sebagai CEO, tapi sebagai anak yang rindu ibunya. Dan tanpa ia sadari, dari balik mobil hitam yang terparkir jauh, seseorang memotretnya. Keesokan paginya, berita kecil tersebar di kota. Pria lusuh sering keluar masuk panti jompo, dicurigai penipu. Fitnah itu cepat menyebar. Beberapa warga mulai memandang Arga dengan curiga. Bahkan pengelola panti sempat ditekan oleh pihak tertentu agar membatasi kunjungan Arga. Sementara itu, di gedung pencakar langit ibu kota, rapat darurat digelar. Seorang pria licik bernama Darmawan, komisaris perusahaan, berdiri dengan senyum tipis. "CEO kita menghilang. Sudah saatnya perusahaan ini dipimpin orang yang benar-benar hadir," katanya dingin. Di layar besar, muncul foto Arga dengan pakaian lusuhnya. "Bayangkan jika publik tahu pemilik perusahaan raksasa ini hanyalah pria compang camping," lanjut Darmawan sambil tertawa kecil. Namun rencananya tak sepenuhnya mulus. Malam itu, Arga menerima satu pesan berbeda. "Tuan Arga, kami tahu Anda sedang menyamar. Jika Anda tidak kembali, kebenaran tentang ibu Anda akan kami buka ke publik." Wajah Arga menegang. Ini bukan lagi soal dirinya. Ia menatap ibunya yang terbaring lemah. "Bu, Arga harus pergi sebentar." Tapi kali ini, Arga janji tidak akan lari lagi. Di dalam tas kainnya, Arga mengeluarkan jas rapi yang sudah lama terlipat. Tangannya bergetar saat mengenakannya. Topeng pria lusuh itu mulai retak. Ruang rapat utama perusahaan Arga Sentosa Group penuh sesak. Dewan direksi, investor, dan media nasional hadir. Semua menunggu satu hal, pengumuman CEO baru. Darmawan berdiri di podium dengan senyum penuh kemenangan. "Hari ini, kita akhiri ketidakpastian," ucapnya lantang.
Namun tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Semua mata menoleh. Seorang pria masuk dengan jas hitam rapi, wajah tenang, langkah mantap. Tak ada lagi pakaian lusuh, tak ada tas kain kumal. Itu Arga. Suasana mendadak riuh. Bukankah itu pria yang viral dari panti jompo? Dia siapa? Arga melangkah ke depan, menatap Darmawan tanpa gentar. Saya Arga Pratama, pemilik saham mayoritas perusahaan ini, dan CEO sah yang selama ini kalian cari. Ruangan seketika membeku. Arga menekan tombol remote. Di layar besar muncul dokumen kepemilikan perusahaan, rekaman manipulasi laporan oleh Darmawan, bukti penggelapan dana bertahun-tahun. Wajah Darmawan pucat. Ini fitnah, teriaknya panik. Namun satu kalimat Arga mematahkan segalanya, kau bahkan ikut terlibat dalam penghilangan ibuku, 25 tahun lalu. Petugas masuk. Darmawan diborgol di hadapan semua orang. Berita itu meledak ke seluruh negeri. Pria lusuh itu ternyata CEO. Namun di balik sorak kemenangan, Arga justru berlari menuju panti jompo. Arga tiba di panti jompo dengan napas tersengal. Bu Ratmi menyambutnya dengan wajah sendu. Maaf, Arga, kondisi ibumu menurun drastis. Di dalam kamar, Sulastri terbaring lemah. Mesin berbunyi pelan. Arga menggenggam tangannya erat. Bu, Arga sudah pulang. Arga sudah nggak sembunyi lagi, ucapnya bergetar. Perlahan, mata Sulastri terbuka. Ia tersenyum lemah. Kamu sudah jadi orang baik, nak. Arga mengangguk sambil menangis. Apapun yang ibu lakukan dulu, Arga maafkan. Air mata Sulastri jatuh. Terima kasih, ibu tenang sekarang. Genggaman tangannya perlahan melemah. Monitor berbunyi panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arga memeluk ibunya. Meski hanya untuk perpisahan. Beberapa hari kemudian, Arga mengadakan pemakaman sederhana. Ia berdiri tanpa pengawalan mewah, tanpa jas mahal. Hanya seorang anak yang kehilangan ibu. Di akhir acara, Arga menatap langit dan berbisik, sekarang Arga tahu kenapa harus kuat. Masalah mulai mereda. Darah, rahasia, dan luka perlahan menemukan tempatnya. 6 bulan berlalu. Nama Arga Pratama kini dikenal luas sebagai CEO muda yang berhasil menyelamatkan Arga Sentosa Group dari kehancuran. Perusahaan kembali stabil, ribuan karyawan tersenyum karena pekerjaan mereka terselamatkan. Namun setiap pagi, Arga selalu memulai harinya dengan cara yang sama. Ia datang ke panti jompo Sukamerta. Kini, panti itu telah direnovasi sepenuhnya. Fasilitas layak, tenaga medis lengkap, dan para lansia dirawat dengan penuh martabat. Di dinding depan, terpasang papan sederhana. Panti Sulastri, rumah kedua untuk orang tua yang terlupa. Arga berdiri lama di depan papan itu. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai anak. Ia masuk ke taman kecil di belakang panti. Di bawah pohon Kamboja, terdapat sebuah makam sederhana. Arga duduk, menabur bunga. Bu, Arga sudah menemukan jawaban, ucapnya pelan. Bukan soal kenapa Arga ditinggalkan, tapi kenapa Arga harus hidup. Ingatan Arga kembali pada masa-masa ia dihina, diremehkan, dianggap tak berarti. Semua itu ternyata membentuk hatinya, agar ia bisa memahami rasa sakit orang lain. Suatu hari, seorang anak kecil mendekatinya. Pakaian anak itu lusuh, matanya ragu-ragu. Om, boleh kerja di sini? Ibu saya sakit, katanya lirih. Arga tersenyum, lalu berlutut sejajar dengan anak itu. Di sini, kamu nggak perlu minta izin untuk jadi manusia yang dihargai. Arga menggenggam tangan anak itu, seperti dulu ia berharap ada yang menggenggam tangannya.